Oke, kali ini masalah Gorowen ya. Masalah Gorowen. Untuk tutorialnya, cara mengerjakannya seperti ini. Tadi masalah Gorowen itu masalah kumpulnya umon, abun, zaud atau zaujah. Nah, kalau di sini coba kita zaud dulu aja ya. Oke, kita menggunakan bagian yang aslinya dulu. Umon mendapatkan 1/3 karena tidak adanya anak ya, terus tidak adanya auladul tidak adanya ikhwah. Bagiannya umon 1/3. Kemudian abun bagiannya asobah, dan zaud bagiannya 1/2 karena tidak ada anak. Untuk masalahnya 2/3 perbandingan mubayanah. Kalau gitu dikalikan 2 kali 3, masalahnya 6. Masalahnya 6 ya. Terus 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 2, 3. Lebihnya sisanya 1. Nah, ketika menggunakan bagian aslinya umon, ini di masalah Gorowen ini yang bermasalah cuma bagiannya umon saja. Ketika menggunakan bagian aslinya umon, maka abun mendapatkan lebih sedikit dari pendapatannya lebih sedikit daripada umon. Abun 1, umon 2. Nah, ini menyalahi kaidah asliyah yang ketika ada lelaki dan perempuan sederajat kumpul, maka seharusnya lelaki mendapatkan 2 kali bagiannya perempuan. Tetapi di sini abun malah mendapatkan bagian yang lebih kecil daripada umon. Ini kan sederajat, yaitu sama-sama orang tua. Nanti kalau contoh yang lain ya anak laki-laki dengan anak perempuan, itu kaidahnya anak laki-laki lebih banyak daripada 2 kali lipatnya daripada anak perempuan. Kalau zaud ini bagiannya sudah jelas ini. Zaud. Kalau gitu ini yang meninggal siapa? Istri ya. Nah, zaud kan suami, kalau gitu yang meninggal istri. Dan pasangan suami istri itu tidak meninggalkan anak, maka ini menjadi masalah Gorowen ini. Nah, kemudian cara penyelesaiannya terus gimana? Ya tadi, yaitu umon diberikan 1/3 bagi sisa. Nah, maksudnya gimana? Nanti bagi sisa. Ini abun masih asobah ya. Zaud bagiannya 1/2 setengah karena tidak ada anak. Jadi masalahnya sama-sama 6. Ya, karena 2 dan 3 dikali jadi 6. Nah, sisa ini maksudnya gini, 1/3 bagi itu sisa. Sisa itu gimana maksudnya? Ketika tadi kan kita menguranginya atau membaginya dari umon dulu, 6 dibagi 3, 2. Nah, sisa itu gimana? Sisa itu 6 ini dibagikan kepada ahli waris yang lainnya dulu. Ahli waris yang lainnya itu maksudnya di sini tuh ahli waris yang mendapatkan bagian yang pasti, yaitu yang 1/2, furudul muqaddarah 1/2, 1/4, 1/6. Kalau yang asobah nanti akhir-akhir karena dia sisa ya. 6 ini dibagi kepada ahli waris yang mendapatkan furudul muqaddarah yang pasti, yaitu 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, itu 1/3 ya kan. Nah, nanti sehabis dibagikan
dibagi kepada tadi furudul muqaddarah atau ya ahli waris yang mendapatkan bagian pasti, baru sisanya itu diberikan kepada umum. Nah, contohnya seperti ini. 6 dibagi 2 dulu. Kalau gitu berapa? 6 dibagi 6, 6 dibagi 2, 3. 3 di sini ya, tulis. Kemudian 6 setelah dikurangi 3, sisanya 3. Nah, 3. Nah, ini 3 ini baru diberikan kepada umum. 3 dibagi 3, 1. Nah, sisanya 2. Taruh sini. Nah, inilah cara penyelesaiannya masalah Gorowen dan cara pengerjaan bagian sulus baqi. Nah, yang itu 1/3 dari sisa, bukan yang ini sulus kamil ini, tapi sulus baqi itu caranya seperti itu. Kita bagikan kepada furudul muqaddarah yang pasti dulu, sisanya baru diberikan kepada umum. Nah, 6 dibagi 2, 3. 6 dikurangi 6 setelah diberikan kepada Zaud dikurangi 3 jadi sisa 3. Nah, 3 ini baru dikasihkan kepada umum, yaitu 3 dibagi 3, 1. Turahannya sisanya 2. Nah, jadi pas 6. Ini 1, ini 2, ini 3, pas 6 ya. Ini pas. Itu cara pengerjaan masalah Gorowen. Contoh lagi untuk yang ganti siapa ini? Zaujah ya, coba. Nah, umon, abun, zaujah. Ini coba kita kerjakan dengan teori yang salah dulu. Bagian umum yang pasti dulu, yaitu 1/3. Ini kalau zaujah 1/4 karena tidak ada anak ya, 1/4 bagiannya. Nah, 3 sama 4 perbandingan apa mubayanah juga, kalikan kalau gitu. 4 kali 3 12. Nah, 12 bagi 3 4. 12 dibagi 4 3. Sisanya berapa? 7, 5 kalau gitu ya. Nah, 5. 12 bagi 4 3. 12 bagi 3 4. Ini seharusnya sudah cukup lah untuk bagiannya abun, yaitu lebih besar dari bagiannya umum. Tapi masih belum 2 kali lipat dari bagiannya umum. Maka umum harus dikasih 1/3 bagi, biar nanti bagiannya abun itu 2 kali lipat bagiannya umum. Karena kaidah asalnya itu seperti itu, ketika laki-laki kumpul dengan perempuan yang sederajat harus bagiannya 2 kali lipat dari bagiannya perempuan laki-laki itu. 1/4 ya. Oke. Coba ini masalahnya 12 ya kalau gitu. Nah, 12 ini dibagi ke Zaud dulu. 12 dibagi 4 3. Nah, sisanya berapa? 12 setelah dikurangi 3 jadi berapa? 9 ya. Karena ini sudah diberikan kepada zaujah dulu. Nah, sisa inilah yang dinamakan bagi. Sisa ini baru dibagikan kepada umum. 9 dibagi 3 3. Terus 3 tambah 3 6, biar bisa jadi 12. Kalau gitu sisanya berapa? 6. Nah, kalau seperti ini baru pas, yaitu bagiannya abun 2 kali lipat dari bagiannya umum. Sama seperti ini. Nah, inilah cara pengerjaan masalah Gorowen.
Untuk tadi untuk istilah lain dari masalah gorowen tadi, umaro ini ya, atau mimbaro ini, itu ceritanya seperti ini. Yang menyelesaikan masalah ini yaitu Sayyidina Umar ketika khutbah pertama. Sayyidina Umar itu menggunakan masalah yang ini dulu, menggunakan cara mengerjakan masalah ini itu menggunakan cara yang ini dulu. Masalah pertama ya, menggunakan cara yang ini dulu. Kemudian di khutbah kedua mungkin ada yang mengganjal dari Sayyidina Umar, karena umun ini bagiannya lebih besar dari abun. Kemudian pas waktu khutbah kedua, Sayyidina Umar itu menjelaskan bahwa bagiannya abun itu harus 2 kali bagiannya umun. Maka umun itu dikasih 1/3 bagi, bukan yang 1/3 kamil ya, tapi 1/3 bagi. Ini Sayyidina Umar menyelesaikan masalah untuk masalah gorowen ini ketika khutbah yang kedua. Dan masalah ini atau pemutusan masalah yang kedua ini disetujui oleh Sayyidina Utsman, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit dan lain sebagainya, dan jumhur ulama mengikutinya. Maka bisa diistilahkan masalah gorowen itu dengan istilah umaro ini atau mimbaro ini, karena Sayyidina Umar itu menyelesaikannya pada waktu khutbah pada zaman dahulu. Oke, sekian itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.